Dan beberapa pelaku vandalisme itu jelas orang Indonesia nih. Karena lihat tuh, namanya Rojali, Andriani, Miftah, dan Depok dong. Ini masih subuh dan saya mau memulai pendakian ke Jabal Nur atau Gunung Nur yang nanti di puncak ada Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu pertama. Kita memulai pendakian dari ketinggian seperti ini dan pemandangan seindah ini. Jadi bayangkan trek yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu bebatuan dari bawah sana sampai terus di puncak gunung ini. Ini posisi trek pertama pendakian menuju Gua Hira, dan di puncak itulah Gua Hira-nya, dan kita harus naik muter dari sini. Bayangkan tuh. Oke, jadi saya ini udah setengah perjalanan menuju puncak Jabal Nur atau Gunung Nur yang menjadi lokasi Gua Hira, tempat Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah. Dan ini betul-betul ngos-ngosan banget perjalanan ke sini. Ini treknya agak terjal gitu, padahal sudah dibantu dengan tangga dari semen gitu atau dari bebatuan yang disusun rapi gitu, tapi tetap melelahkan. Kita istirahatnya aja beberapa kali. Kayaknya saking capeknya ada yang sampai nyasar tangga yang baru disemen, dia injek nih. Karena betul-betul terjal. Sedangkan Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan bukan hanya dari bawah Jabal Nur, tapi dari Mekah jalan kaki dan kemudian mendaki Gunung Batu ini sampai ke puncak Jabal Nur, yang di sana beliau kemudian melakukan uzlah atau menyendiri, yang dalam catatan Syekh Ramadanul Buti dalam salah satu karyanya tentang sejarah Nabi Muhammad, beliau bukan hanya sekali dua kali tapi beberapa kali uzlah di Gua Hira, dan bukan hanya sejam 2 jam atau sehari 2 hari. Beliau kerap melakukan uzlah 10 hari hingga 1 bulan menyendiri di Gua Hira, hingga kemudian di umur 40 tahun beliau menerima wahyu pertamanya. Oke, mari kita jalan lagi. Bayangkan, Tuhan telah ciptakan alam seindah ini, dan Nabi Muhammad telah indahkan secara spiritual dengan uzlah di tempat ini, sedangkan kita yang mengaku umat Islam mengotorinya dengan sampah seperti ini. Jadi pelajaran yang juga kita ambil, kita sedang mendaki salah satu tempat yang menjadi
salah satu puncak spiritualitas Nabi Muhammad, yaitu Gua Hiro. Namun kita tidak mengindahkan hal-hal yang sederhana dari nilai-nilai Islam, apalagi spiritualitas, yaitu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga dengan tidak melakukan praktik vandalisme. Ini penuh paradoks, anomali. Nah, dan gue nemuin fenomena yang keren justru dari seorang muslim yang kayaknya ya, kalau dari mukanya itu lebih ke Tionghoa gitu. Jadi dia tuh minumnya bawa tumbler berisi air. Dan ini pas karena airnya gak nyampah dan juga punya nilai positif karena airnya bisa diisi dengan air zam-zam. Dan gue dapat pelajaran saat itu, persis seperti apa yang sering dinukil oleh sebagian ulama dari satu peribahasa, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sejauh mana yang bisa kamu dapatkan walaupun dari negeri Cina. Hari itu gue sih masih bawa air zam-zam pakai botol, tapi botolnya setelah habis tuh sampahnya gue simpen dan gue buang di tempat sampah di bawah Jabal Nur. Tapi karena itu gue pertama kali belum kebayang untuk bawa tumbler seperti muslim yang kayaknya Tionghoa ini. Benar kata Muhammad Abduh, saya melihat muslim di Mesir tapi tidak melihat Islam di sana, dan saya melihat Islam di Paris meskipun saya tidak melihat muslim di sana, karena sebagian muslim tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam, dan justru non-muslim lah yang secara tidak sadar tanpa mempelajari Al-Quran dan Sunnah dia telah menjalankan nilai-nilai Islam. Karena memang nilai-nilai Islam itu universal dan rasional, sehingga siapa saja yang berpikir dan bersetia kepada nilai-nilai universal, maka dia akan bertemu dengan nilai-nilai Islam. Ini juga yang kita sayangkan. Di sepanjang trek menuju Gua Hiro itu, padahal sudah disediakan plastik-plastik sebagai tempat sampah, tapi orang buang sampah sembarangan. Di antara yang saya sayangkan di bebatuan jalur pendakian ke Gua Hiro itu adalah vandalisme. Orang coret-coret gak jelas di sini. Kadang cuma nama dia, kemudian love dengan nama istrinya atau kekasihnya. Dan beberapa pelaku vandalisme itu jelas orang Indonesia nih, karena lihat tuh namanya Rojali, Andriani, Miftah, dan Depok dong. Jadi ini udah 3/4 perjalanan, dan di antara pelajaran sederhana aja yang saya dapatkan adalah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat kuat secara fisik, sehingga seorang yang tidak menjaga fisiknya dengan baik melalui olahraga, asupan makanan dan minuman, pola tidur dan lain sebagainya, maka ia berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Dikit lagi sampai Beb, udah kelihatan tuh di bawah. Ayo kuat. Kalau masalah kelihatan ya, bulan juga kelihatan dari sini, matahari juga kelihatan dari sini, tapi gak dikit lagi itu.
puncak penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad. Jadi trek kita tuh kayak udah disiapin tangga begini. Sedangkan bayangin trek Nabi Muhammad tuh kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah mencapai puncaknya. Kita udah mau sampai, tinggal sedikit lagi agak turun masuk ke Gua Hira. Dan guanya kecil banget, panjangnya hanya sekitar 3,5 meter, lebarnya 1,6 meter. Inilah titik pertama turunnya wahyu. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan lagi-lagi ironi, kita masyarakat Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah negara dengan minat baca salah satu yang terendah di dunia. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan nama Tuhanmu, sehingga dari bacaan itu kamu akan tumbuh bukan hanya intelektualitasnya tapi spiritualitasnya. Sedangkan kita penuh dengan ironi hari-hari ini lantaran bahkan bukan hanya membaca tanpa dengan kesadaran spiritual bismi rabbika, tapi bahkan membaca sepotong-sepotong, dicerabut dari konteksnya dan penuh dengan prasangka-prasangka buruk kepada tulisan-tulisan orang lain. Jadi jalan menurun lagi untuk menuju gua, dan guanya itu di daerah sana di bawah. Itu lokasi Gua Hiranya. Dan kemungkinan karena antrinya panjang sekali, saya nggak turun karena ini antriannya sampai ke sini nih. Itu posisi Masjidil Haram tuh. Jadi Nabi jalan kaki dari sana sampai ke sini mendaki Jabal Nur atau Gunung Nur. പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഓരോ ചവിട്ടടിയും കയറി വന്ന ഉമ്മമാര് പഠിച്ചവനെ സർവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, സയ്യിആത്തുകൾ അഫൂ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലീഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവര് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെ രോഗങ്ങൾ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. യാ ഷാഫി യാ അല്ലാ, ഇശ്ഫിനാ വശ്ഫി മർദാനാ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم حصل مرادنا، اللهم أد ديوننا، اللهم
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين يا رب العالمين أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ഇജാബത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഒരു റബ്ബില്ലല്ലോ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം നൽകണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹ് മാഷാ അല്ലാഹ് ലാ ഖുവത ഇല്ലാ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد